Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Susi Susanti, mahasiswa keperawatan semester 4, Stikes Citra Delima, Bangka Belitung. Oke, jadi kali ini saya akan melakukan tindakan prosedur pemasangan OGT, Oral Gastric Tube. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan skill lab mata kuliah keperawatan anak 1. Oral Gastric Tube. Apa sih tujuan dilakukan pemasangan OGT ini? Jadi, tujuan dipasangnya OGT ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi, baik itu makanannya, minumannya, ataupun pengobatannya. Biasanya, pasien-pasien yang terpasang selang OGT itu adalah pasien yang tidak bisa atau daya menelannya itu lemah, ataupun pada bayi dengan BBLR. Kita langsung saja ke langkah-langkah pemasangan OGT. Alat-alat yang kita perlukan untuk OGT, yang pertama ada selang OGT, kemudian ada stetoskop, lalu ada bengkok, kemudian ada kom kecil yang berisi air, kemudian ada spetnya ada 3. Yang pertama ada yang 20 cc, kemudian ada yang 10 cc, dan yang terakhir ada yang 5 cc. Kemudian ada gunting, ada Vivavik, kemudian ada gel, ada perlak, hand sanitizer, kemudian ada bak instrumen yang berisi sarung tangan steril. Setelah persiapan alat selesai, kita melakukan atau meminta persetujuan ke klien. Karena di sini pasiennya itu bayi, jadi kita meminta persetujuannya ke keluarga si bayi. Untuk meminta persetujuan, yang pertama kita salam terlebih dahulu, kemudian kita perkenalkan diri kita, kemudian kita jelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan, tujuannya apa, dan baru kemudian kita meminta persetujuan dari keluarga. Apakah dari pihak keluarga menyetujui tindakan yang akan kita lakukan. Nah, setelah mendapat persetujuan dari keluarga klien, kemudian kita menutup sampiran dengan tujuan untuk menjaga privasi klien. Nah, langkah selanjutnya kita cuci tangan 6 langkah. Ambil hand sanitizer. Sebelum cuci tangan, jangan lupa lepaskan perhiasan terlebih dahulu, seperti cincin ataupun jam tangan. Setelah cuci tangan, kita pakai handscoon steril. Kita pasang perlak pada pasien. Lalu kita lakukan pengukuran selang OGT dari samping mulut ke daun telinga, lalu kita tahan dan lanjutkan ke proses Sipodeus. Lalu dengan cara yang kedua, ukur dari ujung dahi ke proses Sipodeus. Lalu kita beri tanda pada selang OGT yang telah kita ukur. Lalu kita oleskan dengan gel. Lalu kita masukkan selang OGT kepada mulut pasien secara perlahan sampai dengan batas yang telah kita tentukan. Selanjutnya, kita lakukan fiksasi. Selanjutnya, kita lakukan pengetesan. Pengetesan yang pertama, kita ambil stetoskop, lalu kemudian kita aspirasi.
Selanjutnya, kita tempelkan pada selang OGT. Kemudian, tempelkan stetoskop pada lambung. Semprotkan spet yang telah diaspirasi. Kemudian dengar apakah ada bunyi gluk atau tidak. Kita celupkan pada air, apakah keluar gelembung-gelembung? Apabila ada, maka selang OGT-nya masuk ke saluran pernafasan. Cara yang ketiga, kita ambil spet dalam kondisi kosong tanpa diisi udara, lalu pasang di ujung selang OGT. Kemudian kita lakukan aspirasi atau penyedotan. Lihat adakah cairan yang keluar dari selang OGT atau tidak. Jika ada keluar cairan, maka berarti selang OGT-nya telah masuk ke dalam lambung. Setelah itu kita semprotkan kembali cairan ke dalam lambung, kemudian tutup selang OGT-nya. Nah, setelah tindakannya selesai, kita rapikan alat. Kemudian kita lepas handscoon. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah tindakannya sudah selesai, kita lakukan pendokumentasian, mulai dari nama pasien, kemudian tanggal kita melakukan tindakan, jam berapa kita melakukan tindakan, kemudian apa saja yang kita lakukan, tujuannya apa, dan kemudian terakhir tanda tangan perawat. Nah, itulah teman-teman prosedur pemasangan OGT. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.